Ini ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu anjuran dalam banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lantas bagaimana orang yang belum bisa membaca Al-Quran, apakah bisa mendapatkan pahala jika hanya mendengar saja? Tausiah yang berkenaan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, kata para ulama, disebutkan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Ketika bulan Ramadan itu untuk menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan salat, ya, qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Ya, fasyafi'ni fihi, maka aku berikan syafaat kepadanya untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga waktu untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menimba dan menuntut ilmu supaya kualitas diri kita ditambah dan juga meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan sedikit nasihat dan juga tausiah yang berkenaan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, kata para ulama, disebutkan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam diperintahkan, dianjurkan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-29 sampai ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang maknanya adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menginfakkan sebagian harta mereka yang telah diberikan Allah kepadanya, sirron, secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, wa alaniyah, atau secara terang-terangan, secara jelas. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka semua, tiga kelompok tadi, mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah.
liwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan juga menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun dikhususkan oleh mereka ahlul qurra, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat nanti dia akan mendatangkan, dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ya. Maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak kuantitas kita dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita lihat ya, para ulama terdahulu ketika sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka menyiapkan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, ya. Karena mereka tahu betapa mulianya, betapa agungnya bulan ini. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang mulia. Futihat abwabul jannah, ya, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan juga para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya bahwa betapa mulianya bulan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beramal soleh, yang jikalau seorang hamba ya, dia melakukan amal soleh, melakukan ibadah pada bulan yang mulia ini, akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan maksiat akan dilipat gandakan pula dosa-dosanya. Ya. Makanya kami berpesan dan mengajak kepada para pemirsa semua untuk mari kita biasakan, kita luangkan waktu, ya, apalagi ini adalah bulan yang sangat agung untuk membaca Al-Quran. Karena keutamaan yang sangat mulia yang didapatkan seseorang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau dikalkulasikan menjadi 3 huruf, 3 kali 10 menjadi 30 kebaikan. Itulah yang didapatkan oleh seseorang yang dia mendawamkan, membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Ya, satu huruf saja. Ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Ya, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala mereka, ya, orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka dalam Musnad Ahmad disebutkan ya, dari Abdullah bin Amr, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Saum dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang saum dan kepada orang yang selalu membaca Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, ya. Dan nanti di akhirat saum ini berkata kepada orang yang
ahli saum. Ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Wahai Rabbku, wahai Rabb, aku telah melarangnya, menahannya dari makan dan minum. Begitupun dari syahwat yang dia dihalalkan ya ketika sebelum bulan Ramadan bin nahar, pada siang hari. Ya, yaitu mereka yang sudah menjadi suami istri ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fasyafi'ni fihi, maka aku akan berikan syafaat ya. Maka kata saum nih, ya Rabb, aku berikan syafaat kepadanya, maka masukkanlah ke dalam surganya ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu wa yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun nauma bil lail, saya telah melarangnya dan menahannya untuk tidur pada malam hari ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita disunahkan ketika bulan Ramadan itu untuk menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan salat, ya qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Ya, fasyafi'ni fihi, maka aku berikan syafaat kepadanya untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fayashfa'an, maka Allah akan berikan syafaat kepada keduanya, yaitu ahli saum dan ahli Al-Quran. Masya Allah, ya, ini adalah suatu kemuliaan, suatu keagungan, ya, yang suatu keutamaan yang didapat mereka yang selalu mendawamkan, membiasakan saum dan juga membaca Al-Quran. Maka antara hubungan saum dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan, apalagi pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, maka jangan sampai nanti kita ketika melewati bulan Ramadan tapi ternyata kita belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada segmen terakhir ini ya, pada kesempatan kali ini saya berpesan dan ingin bernasihat kepada diri saya dan juga para pemirsa semuanya. Usahakanlah setiap hari ya, luangkanlah setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Jika tidak mampu atau tidak bisa, maka setengah juz. Jika tidak bisa juga 1/4 juz ya, 1/4 juz itu 5 halaman. Jika tidak bisa juga 1 halaman. Jika tidak bisa juga 1 ayat minimal dalam sehari. Jika tidak mampu juga, maka pertanyakanlah kepada diri kita sendiri, seberapa banyak dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita sulit sekali untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Sulit sekali lisan ini untuk membaca Al-Quran. Ya. Maka orang yang seperti ini ya, hatinya akan menjadi keras, ya. Sulit sekali menerima kebenaran, ya. Maka hatinya selalu galau, selalu gundah gulana. Maka kata para ulama, betul, sebaik-baik zikir adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pesan tadi mudah-mudahan menjadi teguran dan nasihat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu anjuran dalam banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Lantas bagaimana orang yang belum bisa membaca Al-Quran, apakah bisa mendapatkan pahala jika hanya mendengar saja? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang belum bisa membaca Al-Quran, maka dianjurkan, ya, diwajibkan untuk dia menuntut ilmu, belajar Al-Quran. Jika dalam masa belajar itu dia ingin terus mencoba membaca Al-Quran, maka dengan mendengarkannya saja itu insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka
Fa'ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u, ya, dengarkanlah, perhatikanlah. Ya, wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang membaca dan mendengarkan itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah, jangan gengsi dan jangan pernah bosan dalam terus ya belajar Al-Qur'an. Insya Allah dengan izin Allah setiap langkah kita, setiap tujuan kita dan keinginan kita untuk menuntut ilmu akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alamin. Mudah-mudahan kesempatan kali ini, ilmu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga menerima amal ibadah kita, amalan-amalan kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fissabil haq, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i